fanbase ya. Iya, nanti ibunya jangan pulang dulu Bu. Ya, nanti save max-nya itu nanti disekat aja Bu ya. Iya. Ya, sekarang lagi tugas dulu Bu. Iya, nanti kita Tugas dulu, jadi ibunya kemana-mana. nanti mungkin kita buka makan di buah Boleh, untuk kelasnya. Ada ya. Baik, kita ingatkan sekali lagi kepada sekalian, para bapak, ibu, hadirin sekalian, bonus setia yang luar biasa Setrapak Jakarta ini. Ada yang sedang mau berkunjung ini ya, kita tetap KPK ini. Apa yang sedang terjadi di dalam KPK ini segera apa? Kita sedang mengadakan lomba apa? Tasya? Kategori nabati atau vegan. Jadi siapa bilang bahwa vegan itu susah banget, gue tahu masak vegan itu sangat mudah aja. Ya bukan, sabun cheese aja, gitu kan? Betul. Jadi pada siang hari ini lomba masak bersama Barco ini akan memasak berbagai jenis hidangan yang bikin kita speechless bahwa vegan itu bisa sedemikian rupa enak dan lezat bersama gizi. Oke, jadi udah gak sabar nih. Oke, Anda ngefans sama siapa? Berdiri dong, katanya ngefans. Oh lagi dandan katanya lo, demi idolanya lo. Oke, baik teman-teman. Siapa yang ngomong ini? Kamu siapa ngomongnya? Namaku Setia di Bogor. Kalau kami Mau sampai apa? Gabung dulu, nanti harus gabung dulu. Ngomong tidak, ngomong pakai remote tuh loh.
Kasih nomor di kanan. Sisanya 1 jam 10 menit. Semangat. Kita jalan dulu lah Pak Edi. Jauh banget. Ini kita lihat di jauh-jauh ya, ada sayuran ya, ini vitamin, protein, mineral, zinc, lengkap semua. Wah, kita di jauh-jauh ya, cabai. Oke. Oh iya dong. Oke, jadi hari ini kita akan bikin perut Anda lapar, guys. Wahai sedikit sekalian, pengunjung setia serta Jakarta, setelah lomba masak bersama Barco ini selesai, kita juga ada demo masak bersama Chef Wirdos. Ada suara penggemar ya? Mau dicicipin nggak nanti? Hasil masakan Chef Wirdos mau dicicipin? Guys, dia bawa rantang guys, dan kasih ya. Kubu yang ini gimana mau dicicipin? Mau? Oke, silakan kalian para baik, nanti kebagian ya. Coba, mana kita lihat suara yang paling kencang ya. Siapa yang mau cobain hasil masakan nanti Chef Wirdos? Sebelah sini? Enggak, gua lagi, enggak sabar. Coba dulu ya. Berarti saya nanti harus masak 1 kampung bibit berarti ya. Bener ya? Bener? Cicip 1 sendok teh aja nggak mau? Nggak cukup ya? 1 piring? Siapa yang mau? Oke, jadi jangan mulai dulu. Nanti kita cicip bersama. Yang masak dari Chef Wirdos. Apa tas? Nanti yang memasak oleh Chef Wirdos itu adalah menu vegan kari dengan nasi basmati. Namun kan saya mau silakan saja. Selain dari demo dari Chef Wirdos, kita masih banyak acara-acara. Betul mas. Ada talk show bersama Menko RSUD dan juga Prime Doctor. Kemudian kita ada talk show bersama Dr. Henry. Kemudian kita juga punya talk show bersama Olga, Dr. Megan dan juga Surineri. Betul, nanti kita jam 7.20. Jadi jangan kemana-mana dulu lah ya. Nanti jam 7 lewat dikit ya. Ada talk show bersama Melody X JKT48. Dan Siska juga. Dan juga Friska tentunya ya. Jadi akan standby di sini Anda. Akan standby di sini. Yang di sebelah sana akan standby terus. Jangan lupa nanti di penghujung acara ada door prize gila-gilaan. Dengan hadiah utama apa toh? Sepeda listrik. Sepeda listrik ya. Listrik. Betul sekali. Oke, kita lihat di sebelah sana sebelah apa? Bapak Ibu silakan orang-orang pendatang di DKI ini bisa sudah mengalami acara lomba bersama Barco ya.
Harusnya ada deh. Nampaknya. Oh, ibu dari mana? Dari Kalimantan Barat datang ke sini mau ngapain? Terus? Jadi datang ke sini hanya untuk lihat chef. Chef siapa namanya? Chef siapa namanya tadi? Kenal. Maxia. Yo, beri semangat kepada 10 finalis kita walaupun sangat dapat dari begitu kita berikan tepuk tangan. Yang ini hanya fans sama chefnya aja, bukan kepada finalis. Coba ya. Iya, chefnya baik banget ya, jangan lupa minum guys, para finalis semua. Kalau Ya. misalkan kurang airnya tuh di belakang-belakang masih banyak galon. Ini para supporternya nggak seperti minuman kan? Untuk jagoan Anda. Mana supporternya finalis nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, lebih kecil lagi nomor 5, teriakan untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Jangan lupa minum air. Pak? Anda ya, bukan fans sejati loh. Masa? Oh 10. Kakak Lani. Kalian berharap apa dari dia? Makanan. Fans zaman sekarang tuh selalu ada maunya ya. Gak jadi. Kenapa? Coba kasih semangat ke nomor 10. Kakak Lani gimana? Pak. Ada yang mau kasih semangat untuk finalis jagoannya? Gak ada? Oke, kakak di sini jangan kalah sama ribuan orang di sana. Kakak mau kasih support untuk jagoan nomor berapa? Nomor 1, teriak yang kencang, kasih semangat. I love you. Tadi kalian gak kasih I love you.
Ada lagi mau kasih support untuk para finalis yang ada di depan Anda? Sini, jangan takut. 1 sampai 10 kita kasih kesempatan untuk meneriakin finalisnya. Nomor berapa? Aku mau kasih support buat nomor 9. Mami Jule, semangat Mami! Panas-panas itu dikasih lope-lope oleh kita semua. Ada lagi mau kasih semangat untuk para finalis yang di depan Anda? Ada nggak? Nggak ada. Oke, Aven, ternyata waktu yang tersisa tinggal 60 menit lagi, Aven. Sungguh waktu benar-benar cepat ya. 30 menit udah terlewat ya. Oke. Boleh mungkin para finalis ini bisa langsung ingat apa? Siap-siap ya bahwa waktu tersisa tinggal 60 menit. Tentu saja kami akan sekali lagi kepada para finalis tetap konsen, tetap fokus dengan hasil masakan terbaik dan sempurna. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Barco yang sudah mensupport acara lomba masak pada kesempatan sore hari ini ya. Barco luar biasa. Kita lihat ini betul-betul jernih ya Barco ya. Oke, jadi hari ini kita memasak bersama Barco. Thank you Barco. Tepuk tangan untuk Barco. Nah, sembari kita menunggu 60 menit 10 finalis ini memasak, berlomba ya, kita bisa lihat di layar kita bahwa di layar kita nanti akan ada live cam di mana ada partner MC yang mau keliling-keliling nih di tenan-tenan kita. Betul sekali. Biar mereka tuh menunjukkan ya Aven bahwa sebenarnya memang tenan-tenan kita itu jualannya produk apa aja sih dan best dealnya apa sih. Banyak atau sekali. besarnya apa sih gitu-gitu. Ya. Mana kita tunggu bersama-sama di layar ya. Baik, siapa partner kita yang akan berkeliling berjumpa dengan teman-teman yang ada di tenan-tenan? Oke, kita ingatkan sekali lagi kepada para Earth Citizens karena sekarang sudah menunjukkan jam 3 kurang 5 menit. Mungkin yang mau donor darah, boleh banget nih kita naik ke UG Balkoni. Langsung kita udah ada donor Oke, darah hari langsung terakhir. rekan kita untuk Miguel. Silakan, Anggi dan Sharon. yuk silakan. Mana ini? Hai Honor Citizen 2023. Mana suaranya semua? Suaranya semuanya. Oke, sebelumnya thank you Aven dan Tasya. Kita di sini ingin live report kondisi tenan-tenan di sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu kalian ya. Bakat nama saya Anggia dan partner kami saya satu ini. Nama saya Sharon. Oke, kita hari ini akan temenin kalian semua Art Citizen yang baru hadir di Movember Park. Welcome semuanya. Welcome on today's the last day. Jadi mari kita ramaikan. Mari kita ramaikan dulu. Kita di sini meskipun panas nih, cuacanya panas full, tapi semangatnya tetap membara banget ya. Betul, pengunjungnya semakin ramai dan sangat antusias untuk mengunjungi para tenan di sini. Benar banget. Nah, hari ini kita udah ada banyak banget ya bagi para Art Citizen yang baru datang bingung ini bazar apaan sih. Nah, teman-teman di Bazar Earth Festival ini 100% semuanya vegan. Betul banget. Vegan itu apa sih? Coba dijelasin dikit dong. Vegan itu tidak
tidak mengonsumsi hewani dan juga turunannya seperti dairy, susu, madu semua tidak ada. Bener banget yang nggak salah dengar para Earth Citizen, ini semuanya 100% vegan. Nah ya, di sini kita udah ada stand Vegan Lab by Dana Brata. Kita tanya-tanya dulu kali ya, ada Boleh promo dong. apa aja dan ada menu apa aja sih di sini? Ya, kami dari Vegan Lab Dana Brata, menu utama hari ini adalah nasi goreng kambing ya, ini bukan kambing, ini Kambing, oke. dibuat dari kaki jamur. Dan juga menggunakan kecap produk kami. Kami aslinya dari Sulawesi memproduksi kecap vegan. Oh, oke, Produk oke. kami yang dimasak di sini, ya silakan. Ini ada kecap manisnya, ada sari tapai, ada yakiniku. Ada berbagai kecap di sini, ada kecap vegan vegetarian, kecap bulgogi vegan, kecap asin yakiniku Sampel. vegan Untuk juga. setiap pembelian Dan sampai ada beberapa 50, sampel dapat juga satu nih sampel. Citizen di sini. Iya, Pembelian sampai 50. sampai 50.000 mendapat free sampel kecap di sini Citizen, dan ada berbagai onigiri dan ada nasi goreng kambing spesial untuk hari ini saja. Banget, mungkin kakaknya mau promosi lagi? Ada nggak promo gitu hari terakhir gitu kak? Kalau pembelian 100 dapat satu tempat kecap. Oke, yang mau borong ibu-ibu ya, yang mau jual lagi mungkin bisa ya, silahkan datang. Selama persediaan masih ada tentunya di Vegan Lab by Dana Brata. Jangan lupa Thank you kunjungi banget. sini ya. Sukses terus ya kak ya. Oke, Kita next makanan nih ya. selanjutnya Masih ada banyak Fortunate Corner. Wow. Dan wow, banyak banget Wow. pastry dan juga ice cream di sini. Kira-kira ada menu dan promo apa aja nih? Ini ngomong-ngomong ini kok jadi aku ngiler ya? Iya, Kenapa ya? Ada es krim, ada kue. Apa spesial. nongkrong dulu kali ya? Boleh, sama kameramen ya. Oke. Kita mau dong tanya-tanya kak nih ya, kakak yang keren ini ya, kakak yang keren ini satu ini kak jualan apa aja di sini sih? Ada pisang bolen, ada pastry, es krim vegan, ada cake vegannya, ada dessert box, ada Wow. dessert cake-nya juga. Kalau aku nongkrong di sini bentar boleh kak? Boleh lah, boleh dong. Boleh banget ya kak ya. Oke kak, ini kan hari terakhir nih. Ada nggak sih kak promo-promo menarik di hari terakhir? Promonya dapat salam dari kita. Dapat salam dari kakaknya. Oh ya, it's a blessing ya kalau dapat salam dari kakaknya. Makasih banyak. Oh ya, di sini ada jual apa lagi nih kak? Kayaknya bukan cuman ini ya cake, tapi ada juga makanan-makanan berat, main course juga ya. Iya, ada bakso, Oh ada iya, sabi, bakso. malamin dari Taiwan, ada bacang, ada choy. Wow, banyak banget nih. Ada banyak. Oke deh. Pokoknya banyak banget. Ada Ada lemon lemon tea tea, juga, ada lengkap banget. Sunfit juga. Dari oke. Keren banget ya. Oke, thank you banget buat kakak. Sukses terus ya. Bagi yang mau cobain silahkan langsung aja ke Fortunate Corner. Betul. Ada Oke. berbagai pastry, ada Banyak bakso banget. juga, ada ice cream, ada dessert box. Dan bahkan ada minuman juga ya. Lengkap Iya. banget. Thank you banget kak ya. Sukses terus semuanya. Semangat terus. Kita next ya. Kita next. Yang ini tadi udah belum ya ini ya? Udah ya kak, ini satu sama ya? Oh nggak sama, boleh dong kak? Oh sama? Oke, udah sama ternyata. Oh oke. Oke, mari kita lanjut Next dari ya. Fortune Corner, sebelahnya ada Long Life. Oh, ada langsung Wow. dibuat oleh sate padang dan nasi Wah, taliwang. ini panas-panas kayak gini meskipun panas sih, tapi saya tetap ngiler banget liatnya. Ini Wah, sepertinya cita boleh nih. rasa lokal nih ya. Boleh nih kak, kita ngobrol-ngobrol. Kakaknya jualan apa aja sih di sini kak? Biar semuanya kedengeran. Yang masih di ujung-ujung sana mungkin yang mau datang biar pada datang semua. Silakan kak. Ya, kita ada soto tangkar, bestseller kita di nasi pindang sama soto tangkar. Ada bebek dua rasa, ada nasi taliwang, ada crispy, kangkung, sama sayur asamnya. Ada somai Bandungnya, ada soto Betawi juga ada kita. Sop iga bakar yang mau sop-sopan juga ada. Bestsellernya apa nih kak? Bestseller ada di tangkar, ada di nasi pindang, ada di bebek sama taliwang. Oke, ini ada berbagai menu dan iya menu Nusantara rasa lokal banget, sampai ada siomay Bandung dan sate Padang di sini. Bisa dicek di sini di Long Live di sebelah Fortunate Corner ya, Earth Citizen semua. Untuk saat ini Iya, day 3, hari terakhir nih kak. mungkin promonya apa ya? Bisa Nggak apa-apa, dilebihin Kak. kuah-kuahnya gitu. Oke. Banyak. Oke, lupa dicoba ya, ini Iya. ciri khas Nusantara banget di Long Live.
Oke, thank you guys. Thank you banget. Oke teman-teman, kita next ya. Kita next ke area lain citizen semua. Dan teman-teman kita mau ingetin hari ini adalah hari terakhir dari Earth Festival 2023. Jadi Betul. teman-teman kalau besok datang, oh udah nggak Sudah ada ya. tidak ada, dan ini adalah surga untuk semua makanan vegan. Jadi jangan lupa untuk nyicip-nyicip semua tenang di sini. Udah pokoknya kalau udah datang tapi nggak nyicipnya pasti nyesel Pasti ya. nyesel banget, harus tunggu tahun depan. Jangan dilewati nih kesempatan kayak gini, harus tunggu tahun depan. Aduh kapan lagi ya, makanan yang 100% vegan semuanya di sini, pokoknya 100% vegan. Yes. Oke, kita live report dulu kita ya. Live report. Sekarang udah berada di lokasi yang dalam ya. teman-teman. Iya, lokasi dalam yang di bawah tenda ya, citizen semua. Oke, mungkin kalian nggak tahu lokasi dalamnya ini di mana, tapi kalian dari arah panggung ya, sebelah kanannya panggung itu kita bisa lihat ada tangga turun. Betul. Itu teman-teman masih banyak banget stand-stand yang akan kita ini nih, kita akan live report. Oke, ikutin kita terus ya, citizen. Kita di tenda pertama yaitu Mad Grass. dan terkenal dengan gerobak hijaunya. Wow. Kira-kira ada menu apa saja nih? Boleh dong kak. Nah silakan kak dipromosikan. Kita banyak sih, kita bawa 3 brand. Kita ada dessert, Oke. burger sama Wow, menarik sekali. untuk brand sendiri kita ada cakalang Radurica, Cakalang. Oke. sama apa juga. Ini ada apa tuh tadi kak namanya? Croding. Iya. Croding itu apa kak? Kosong puding. Jadi kuasong Kosong itu kita jadi kosong puding ya. Jangan lupa ini menu baru ya kak ya. betul. Oh oke. Hanya hari ini di sini, jangan lupa mampir. Ada promonya nggak kak? Hari terakhir? Ada. Silakan, Kak. Untuk yang medley dessert kita di setiap pembelian burger ataupun nasi Oke. si original atau tempat produk ini jadi harganya 20.000. Wow, dari harga 35.000. dari 35 jadi 20.000. Wow, keren banget teman-teman. Bagi yang mau cobain yang tadi namanya kuasong puding ya. Ada juga burger, ada juga nasi rica-rica. Boleh langsung aja ke Mad Grass di area dalam dari booth kita ya. Thank you banget kak. Oke, thank you banget, sukses terus. Kita next ya. Kita next. Tadi udah ada burger, ada Nusantara, ada kosong sekarang. Oh. Nanti kita kesini lagi ya. Kita langsung aja ke sebelahnya yaitu Rebel Horse. Bacanya apa nih kak? Boleh ya kak? Buah putri tanpa tambahan gula dan pengawet. Buah-buahannya dari Eropa juga. Lebih baik nggak usah. Oke, jadi ini ditambahkan air lagi sudah bisa langsung dikonsumsi. Punya buah-buah yang nggak Indonesia. Ada di situ kelihatannya. Oke, ada beetroot juga dan juga ada campuran dari fruits and vegetables ya kak di sini. Untuk imun sistem. Oke, untuk imun sistem cocok banget untuk panas-panas dan polusinya lagi sangat buruk. Panas banget cobain. Ada Raven Horse. Pembelian 3 botol diskon 10% atau kalau 6 botol diskon dapat 1 botol. Wow, lumayan banget promonya Earth Citizen. Jangan lupa untuk cek ini boothnya yang paling merah, Raven Horse. Jangan lupa cek di area di bawah tenda di sini. Oke, Thank you, ya. kak, sukses terus. Thank you banget. Oke, kita next ya. Kita next ke mana nih kita ya enaknya ya? Oke, kita ke stand Bien Wah. Kita pola pikirnya itu masih berpikir kalau saya sakit saya makannya obat gitu. Padahal sebetulnya obat yang terbaik itu adalah dari makanan ya. Oke, slide next ya. Jadi ini adalah satu pepatah yang dari India yang mengatakan bahwa
kalau diet kita salah, ya, when the diet is wrong, medicine is of no use. Jadi kalau kita pola makannya salah, maka kita makan obat pun sebetulnya percuma, ya, karena obat itu tidak mengobati penyakit. Dia hanya mengatasi simptom atau keluhan, ya. Nah, when the diet is correct, medicine is of no use. Jadi kalau misalnya diet kita benar, pola makan kita benar, kita sebetulnya tidak perlu obat, ya. Itu adalah sampai sekarang masih berlaku sebetulnya, ya. Jadi kalau kita sakit, sebetulnya yang perlu kita rubah itu adalah pola makan, bukan mencari obat sebetulnya, ya. Oke, strike. Ya, food is medicine. Ini yang selalu mulai orang paham bahwa makanan yang terbaik itu adalah dari makanan itu adalah obat yang terbaik, ya. Itu sebenarnya sudah di zaman dulu, sejak zaman Hippocrates yang mengatakan bahwa anggaplah carilah obatmu itu dari makanan, ya. Jadi selalu kita mencari pengobatan itu berasal dari alam, yaitu dari makanan kita, dari piring kita, ya, bukan dari farmasi atau pabrik obat, ya. Jadi kalau kita bisa memakan makanan yang sehat, sebetulnya walaupun kita punya gen yang tidak baik, misalnya dari orang tua kita, ya, ada yang kena gen yang kanker atau hipertensi atau diabetes, maka gen ini tidak akan bisa berkembang, dia tidak akan menjadi penyakit, ya, kalau kita pola makannya baik, ya. Jadi sebetulnya banyak gen itu tidak akan aktif kalau pola makan kita itu baik, ya, kecuali gen-gen tertentu yang seperti, ya, misalnya kulit kita jadi putih, yaitu gen yang tidak bisa diutak-atik. Tapi kalau gen penyakit itu kebanyakan itu bisa diutak-atik, ya. Ya, kuncinya itu ada di pola makan. Oke, slide. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngobatin penyakit, kita start di awal itu adalah dari diet, dari pola makan, ya. Kalau diet kita tidak baik atau mungkin kurang, baru kita tambahin dengan olahraga, kemudian stress management, physical medicine, baru kita herbal. Nah, obat itu adalah agak di atas, ya. Kalau semuanya sudah tidak bisa berjalan baik, baru kita perlu obat. Dan kalau obat tidak bisa berjalan baik, baru terakhir mungkin perlu operasi, ya, atau surgery. Jadi kalau ini kita lakukan dengan baik, kebanyakan masalah itu selesai di diet, ya. Banyak penyakit yang sebetulnya selesainya sudah di diet, sudah selesai, nggak perlu lagi kita naik sampai ke atas, ya. Tapi kalau kita mau lebih sehat, ya, kita boleh diet dengan olahraga, ya. Itu yang sebetulnya yang paling powerful, ya. Oke, saya. Nah, kalau kita lihat kematian sekarang ini, ya, angka kematian itu di dunia barat ataupun di Indonesia juga sama, ya. Sekitar 70% kematian itu adalah karena penyakit kronik, ya. Jadi jarang sekali kalau kita dengar orang yang sehat terus tiba-tiba mati atau meninggal. Jarang sekarang, ya. Kebanyakan yang kita tahu adalah orang-orang yang sakit lama, ya, atau sakit stroke, sakit kanker, ya, diabetes yang kakinya sampai diamputasi dan sebagainya. Jarang orang yang meninggal dalam keadaan sehat dan baik-baik, ya. Sekarang 70%, ya, kita lihat di luar negeri itu pasti karena penyakit kronik, ya. Dan kalau kita lihat lagi di bawah ini, sebetulnya 90% dari diabetes tipe 2, 80-90% dari penyakit jantung, 50-70% dari kanker itu sebetulnya semuanya bisa dicegah, ya. Nah, dicegahnya dengan apa? Yaitu dengan lifestyle yang baik. Lifestyle yang utama itu adalah dari pola makan dan olahraga, ya. Itu yang paling utama. Oke, slide. Ya, kalau kita lihat ada 4 penyebab kematian yang utama, ya, menurut WHO. Yang pertama yaitu kita lihat pola makan yang tidak sehat, ya, fast food. Ya, kebanyakan dari kita mungkin sudah terbiasa, ya, kalau makan itu harus yang enak, yang gorengan, ya. Padahal semua makanan yang fast food itu sebenarnya tidak bagus buat tubuh kita. Lalu kalau kita lihat di luar itu adalah obesitas, ya. Kita lupa bahwa sebetulnya kita nggak boleh gemuk, ya. Banyak orang mengatakan bahwa gemuk itu dulu, ya, lambang kemakmuran. Padahal sebenarnya udah nggak benar. Orang yang gemuk itu sebenarnya penyakit, ya. Gemuk itu adalah penyakit sebetulnya. Jadi itu harus kita rubah pola mindset kita, itu jangan yang berpikir saya harus gemuk, ya, supaya kelihatannya seperti bos. Enggak. Gemuk itu adalah sakit, ya. Jadi pertahankanlah tubuh kita supaya tidak sampai obesitas, ya. Lalu alkohol, dan kemudian yang terakhir itu adalah rokok. Nah, kalau kita bisa jaga empat culprit ini, ya, 4 biang kerok ini, maka sebetulnya kita bisa hidup sampai tua, ya, sampai sehat sampai tua. Oke, slide. Nah,
ini adalah rekomendasi dari WHO ya. Selalu diutamakan ada makanlah lebih banyak buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ini yang diutamakan ya. Kemudian cut down ya, kurangi sebesar mungkin garam, gula, dan minyak. Nah, ini adalah racun yang sebetulnya sangat perlu kita antisipasi ya. Garam, apalagi gula, sama minyak. Ya, jadi kurangi sebisa mungkin karena itu tidak bagus buat tubuh kita. Lalu pilihlah lemak-lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu dari nabati, ya, seperti lemak kelapa sawit atau lemak minyak kelapa dan sebagainya. Ya, minyak kelapa sebenarnya terasa jenuh ya. Atau minyak dari kedelai, jagung, nah itulah lemak-lemak yang tidak jenuh. Ya, tapi ingat minyak yang tidak jenuh itu relatif kurang bagus kalau digoreng. Ya, jadi tidak tahan untuk panas yang tinggi. Ya, jadi kalau bisa kita sedikit minyak tapi buat ditumis atau bikin salad ya. Nah, lalu eliminate trans fatty acid. Ya, usahakan tidak memakan lemak trans. Lemak trans itu adalah lemak yang sudah diproses dengan suhu tinggi. Ya, biasanya ada di biskuit dan sebagainya lah. Makanan fast food itu banyak mengandung lemak trans. Jadi itu harus hati-hati karena itu menimbulkan radang dan bisa menyebabkan kanker bagi tubuh kita ya. Oke, slide. Ya, nah seberapa besar sih bukti nyata bahwa makanan nabati itu bermanfaat dalam hal kesehatan ya, slide. Ya, kita lihat ada 2 studi yang sudah berjalan cukup lama dan populasinya sangat banyak ya, yaitu Advantage Heart Study dan Epic Oxford yang melibatkan hampir 100.000 orang. Nah, ini semuanya studi-studi yang sangat bagus dan sampai sekarang masih berjalan. Kita lihat kesimpulannya, slide. Ya, sebenarnya kesimpulannya ada nanti di belakang ya. Oke, nah di luar itu kita lihat ada namanya Blue Zones ya. Blue Zones adalah daerah di mana banyak populasi tua di dunia ya. Kita lihat di Blue Zones itu ada 5 ya, 5 tempat, yaitu di Jepang, di Okinawa Jepang, Sardinia, Loma Linda, Greece dan sebagainya. Itu banyakkan populasinya itu berumur sampai sangat tua ya, 90 atau lebih ya. Rahasianya di mana, slide? Nah, kita lihat ya. Dari semuanya, dari pola makan mereka itu adalah plant-based diet dan legumes, kacang-kacangan. Jadi makanan mereka itu adalah makanan nabati, ya, dan kacang-kacangan. Itu yang utama ya. Di samping tidak merokok, aktif secara fisik dan sebagainya. Oke, slide. Oke, ya seperti ini ya. Jadi pola makan dari Blue Zones diet itu adalah eat less, kurangi makan. Kita makan seperlunya kalau memang dibutuhkan ya. Kemudian lebih banyak gerak, move more ya. Banyak kan orang sekarang itu kan malas ya, mager ya, malas gerak. Kemudian eat primary unprocessed food. Nah, ini yang 3 itu penting ya. Jadi banyak makan makanan yang alami, yang kurang diproses ya. Kemudian banyak makan makanan nabati ya, lebih banyak dari plants. Kalau kita masih makan daging, kurangilah seminimal mungkin ya. Kalau bisa stop, itu paling bagus. Kemudian makanlah di rumah. Ini yang rahasia utama mereka di situ ya. Slide. Nah, kegiatannya bisa hidup lebih lama nggak? Penelitian membuktikan memang benar ya. Orang yang makan makanan nabati itu bisa sampai menambah kira-kira hampir 1 dekade ya, sampai 10 tahun lah perpanjang hidupnya ya. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat angka kematian ya dibandingkan dengan populasi yang lain, maka orang yang mengikuti pola makan vegan itu saya bisa mengurangi angka kematian itu sangat jauh ya, bisa hampir 30% kita lihat ya. Contohnya ya seperti ini ya, ada dokter bedah yang namanya Dr. Wilhelm, umurnya udah 100 tapi dia masih bisa praktek sampai umur 95, masih aktif ya, 100 lebih sekarang ya. Atau yang di bawah ini masih aktif, masih bisa nyetir. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti pola makan nabati ya. Slide. Nah, bagaimana dengan daging merah? Daging merah itu sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Kita lihat orang yang hanya mengkonsumsi 1 porsi saja daging merah per hari itu bisa meningkatkan angka kematiannya itu 13-20% ya. Padahal cuma 1 porsi ya. Dan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa orang yang makan daging 1 porsi sehari, satu kali sehari itu bisa meningkatkan resiko diabetes 2 kali lipat dibanding orang yang tidak makan ya. Padahal cuma 1 porsi ya. Oke, slide. Ya. Lalu protein tinggi. Nah, orang yang suka makan protein tinggi sebetulnya itu
sangat berbahaya bagi kesehatan karena tubuh kita sebenarnya tidak butuh protein yang terlalu banyak ya. Jadi ini jangan berpikir bahwa kita perlu makan daging banyak supaya otot kita jadi bagus, pertumbuhan kita jadi bagus. Enggak. Terlalu banyak makan daging itu akan resikonya nanti ke kanker dan diabetes ya. Kecuali proteinnya itu dari nabati. Kalau protein nabati itu tidak. Tapi kalau protein hewani itu meningkatkan resiko diabetes dan kanker ya, termasuk jantung juga nanti ya. Oke, slide. Nah, jadi sekali lagi ini gen itu hanya responsible untuk kira-kira 5-10% resiko penyakit ya, cukup sedikit. Jadi kalau kita punya gen yang tidak baik bukan berarti kita harus kena penyakit seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah kita bisa dari seperti sakral ya, kita bisa menghidupkan atau mematikan tergantung dari diri kita sendiri. Jadi orang yang sakit penyakit kronik yang sekarang ini ya, seperti diabetes dan sebagainya, itu kalau kita telusuri pasti ada pola makannya yang tidak baik atau yang salah. Nah, ini yang sebetulnya harus kita rubah. Jadi sebelum kita mencari pengobatan, sebetulnya kita harus kita harus melihat pola makan kita yang salah ya. Kita rubah pola makannya. Biasanya dengan pola makan yang baik ya, dalam waktu ada yang 1 bulan, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan, itu penyakit bisa sembuh total ya. Slide. Ya, jadi gen itu bukan destiny ya, bukan nasib. Jadi jangan langsung down ya. Orang tua saya kena diabetes, orang tua saya kena darah tinggi, terus saya pasti kena itu. Enggak ya, gen itu bukan destiny. Oke, slide. Ya. Nah, plant based itu berhubungan dengan longevity ya, dengan umur panjang. Jadi kalau kita mau hidup lebih lama ya, umur panjang, kita harus beralih ke lebih banyak pola makan yang nabati. Ya, itu udah kunci utama ya, nggak bisa ditawar ya. Kemudian healthiest atau longest living population di dunia ini adalah mereka mengkonsumsi pola makan yang berbasis nabati ya. Jadi itu yang utama. Jadi sebetulnya kalau kita ini presentasinya panjang ya. Ini panjang ya, harusnya 1 jam. Tapi nggak apa-apa, kita waktunya kurang. Tapi ingat bahwa kalau kita mau sehat ya, dengan kita mengikuti pola makan nabati, kita bisa dapat semuanya ya, bisa ngobatin hipertensi, bisa ngobatin penyakit jantung koroner, resiko stroke, resiko kanker, ya, belum lagi katarak, penyakit divertikulitis, ya, penyakit autoimun, semua satu paket itu kita bisa dapat, ya. Jadi orang-orang yang hidup sehat, kita lihat nenek moyang kita zaman dulu, itu mereka sangat sedikit makan daging, ya, sangat sedikit. Mereka lebih banyak makan yang nabati, ya, seperti tempe, ya, atau sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi kita kalau kita mau sehat, ingat kuncinya sekali lagi bukan di dokter, bukan di rumah sakit, bukan di obat, tapi di pola makan. Ya, waktu saya masih ada nggak? Masih ada. Oh, masih ada. Tapi nanti kita akan buka open session pertanyaan. Oke, slide. Kita akan ada slide. Oke. Setelah ini. Ya, kita ngomong sedikit tentang penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu kira-kira 30% angka kematian. Kalau di Indonesia itu penyebab kematian nomor 2 ya, setelah stroke. Ya. Nah, slide. Nah, kita lihat makanan-makanan western ya, western food ya, seperti ini ya, yang di samping. Yaitu semuanya adalah banyakkan dari daging ya, dari tepung, kemudian dari gula, french fries, itu semuanya meningkatkan resiko penyakit jantung dari semua legium ya, jadi semua tempat di dunia ini ya. Nah, makanan yang bisa mencegah penyakit jantung itu adalah berbasis nabati seperti sayur dan buah, kacang-kacangan dan whole grains. Whole grains ya, bukan yang sudah diproses ya. Jadi kalau kita mau makan roti misalnya roti gandum ya, bukan roti putih ya. Nah, oke. Ini menurunkan resiko penyakit jantung ya. Penyakit jantung dengan penyakit stroke sebenarnya sama ya. Kalau kita bisa menurunkan resiko penyakit jantung, itu juga sama dengan menurunkan resiko penyakit stroke ya. Sekarang ini stroke nomor 1 di Indonesia ya, penyebab kematian. Oke, slide ya. Nah, orang-orang yang memakan makanan yang rendah lemak jenuh ya, kemudian banyakkan sayur dan buah, itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung itu 73% ya. Jadi cukup banyak sebetulnya ya. Oke. Jadi banyak penyakit yang sebetulnya kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut sebetulnya kalau kita dari muda kita sudah mengikuti pola makan yang benar ya. Jangan sampai sakit baru berubah ya, itu agak telat ya. Jangan sampai nanti udah kena cangkul, kena stroke, kita baru tobat. Tobat ya istilahnya. Oke, slide. Nah, kita lihat ya. Nah, orang-orang yang
dari Adventist Study seperti tadi yang saya bilang demikian di awal, vegan itu 42% lebih sedikit kasus stroke, penyakit jantung koroner (CKD) ya. Nah kemudian dibandingkan yang lain kita lihat ya, lacto-ovo vegetarian juga 23%, tapi yang paling bagus itu adalah vegan ya. Vegan itu artinya tidak ada lagi konsumsi dari telur atau susu ya, jadi semuanya murni nabati. Kalau kita masih memakan makanan masih ada telur dan susu, itu berkurang tapi hanya 23% ya, jadi tidak terlalu banyak ya. Nah oke, slide. Nah kalau kita lihat resiko utama dari penyakit jantung itu ada dua ya. Yang utama yang mayor sama yang mendesak. Nah yang mayor itu adalah overweight atau obesitas. Jadi kalau kita udah mulai obes ya atau kelebihan berat badan, usahakan kita memiliki berat badan yang ideal. Itu kunci utama kalau kita mau sehat dan panjang umur. Kemudian kolesterol ya, kolesterol itu usahakan tekan atau jaga kolesterol kita supaya tetap normal. Lalu kemudian triglycerid juga dijaga, dan kemudian tekanan darah. Kita harus tahu tekanan darah kita itu tinggi atau enggak. Ya, jangan sampai melebihi 140/90. Itu yang utama ya. Kemudian kita lihat oxidized kolesterol. Kalau kita suka makan gorengan, nah itu hati-hati karena kolesterol yang ada di tubuh kita nanti akan teroksidasi. Kalau sudah teroksidasi nanti dia akan nempel di pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita akan tersumbat. Ya. Kemudian peradangan. Banyak memakan makanan yang tidak sehat ya, seperti gorengan, tepung, gula. Nah, itu akan menimbulkan radang yang banyak di dalam tubuh kita. Ya, kemudian antioksidan status. Kurang makan makanan yang warna-warni ya, seperti dari buah-buahan yang warna gelap, yang antioksidannya tinggi, itu juga membuat tubuh kita resiko untuk terjadi penyakit jantung ya. Kemudian ada yang namanya elevated TMAO ya, yaitu TMAO itu reaksi akibat proses pemanasan dengan suhu tinggi. Jadi kalau makanan dipanggang ya, seperti daging dipanggang kayak sate, itu resiko penyakit jantungnya sangat tinggi ya, hati-hati. Oke, baik, mungkin sampai sini ya. Nanti Boleh. kalau ada pertanyaan ya. Boleh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya ya? Oke, silakan. Kita akan buka untuk sesi ini, kita buka satu pertanyaan dulu untuk Bapak. Silakan yang pakai topi. Mic ya? Ya, silakan Pak. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak. Berdiri ya. Nah, terima kasih. Saya Didi. Ini disebutkan tiga bukan faktor ya, tiga mungkin ya makanan ya, lemak, minyak, sama garam dok. Yang mungkin lebih dari minyak. Bagaimana dengan kan sekarang banyak ya dok, MSG, vaksin ya dok. Oh, generasi ini cek dokter. Itu yang pertama, yang kedua untuk yang banyak juga mungkin dari telur atau hewani dok ya, yang mengandung omega 3. Nah untuk nabati atau bentuk itu ya, untuk yang makanan dari tumbuh-tumbuhan itu apa saja yang mengandung omega 3 dok? Oh, oke, terima kasih. Ya, berarti untuk pertanyaannya kalau boleh simpulkan untuk kan tadi tiga teman kalau salah kan gula, garam, dan minyak. Ya. Iya. Cuman biji bagaimana dokter Vaksin, ya, Febri? oke. Gitu. Nah, sekali lagi kan tadi kita ngomongnya makanan yang tidak diproses, ya. Jadi kalau kita lihat vaksin itu kan sudah diproses ya, itu bahan kimia sebetulnya. Nah, tubuh kita sebetulnya sampai saat ini ya tidak bisa memproses bahan kimia sebetulnya, termasuk obat loh ya. Jadi kalau kita masukin bahan kimia termasuk obat, itu akan merusak tubuh kita, terutama di usus, ya. Jadi semua bahan kimia kalau kita makan, baik itu termasuk bahan pengawet lah, apa gitu semua. Nah itu sebetulnya dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan resiko seperti penyakit jantung atau penyakit kanker, ya. Jadi kita takutkan itu kanker terutama ya. Jadi seperti MSG juga kalau mungkin bisa dihindari ya hindari ya. Kalau terpaksa sekali-sekali oke, ya. Tapi kalau bisa dihindari lebih bagus. Karena itu ada hubungan ke ada penelitian katanya ke kanker otak atau kanker di kandung kemih, ya. Jadi harus hati-hati ya. Kalau di rumah itu saya anjurkan, karena sebetulnya semua makanan nabati itu rasanya sudah enak. Kalau mau pengganti MSG sebetulnya bisa dari lobak, ya, lobak direbus dengan wortel,
Ya, Bapak rebus ya. Ya, itu ditambah kol sedikit, itu udah rasanya kayak MSG gitu. Jadi itu bisa dibikin nanti buat MSG alami, ya. Lobak, wortel sama kol. Direbus, nanti itu simpan di kulkas, begitu mau masak taruh sedikit ya. Nah itu oke lah ya. Kemudian yang kedua tadi omega 3 ya. Omega 3 itu sebetulnya ada di banyak di flaxseed atau di chia seed ya. Jadi kalau Bapak mau omega 3 yang tinggi itu di chia seed atau di flaxseed. Itu sumber omega 3 yang paling tinggi lah yang ada di makanan. Jauh lebih tinggi daripada di telur ataupun di ikan ya. Gampang kok ya, chia seed tinggal direndam atau flaxseed tinggal di blender kalau kita mau, nanti campurin di nasi atau bikin apa aja deh bisa ya. Nah, omega 3 itu bagus ya, karena kebanyakan makanan kita itu omega 6 nya yang dominan ya, itu yang memicu peradangan ya, termasuk minyak yang dipanasi dengan suhu tinggi. Nah, kalau omega 3 itu kebalik, dia bisa anti peradangan ya. Jadi kalau kita rasanya badan kita suka kesulitan ya, peredaran darahnya nggak lancar, atau mungkin otaknya sering bermasalah, itu perlu omega 3 yang agak tinggi ya. Kita boleh dari chia seed atau flaxseed. Itu yang paling bagus Pak ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apa boleh kita buka satu pertanyaan lagi terakhir? Oke, mungkin untuk ibu yang belakang. Sorry ya, sudah duluan kakak yang di belakang. Ada panitia untuk handle mic? Silakan. Oh ini. Nanya Pak, kalau kebutuhan tentang kelelawar itu kan butuhnya kalsium ya. Ini bagaimana kebutuhan kalsium untuk vegetarian? Dan itu ada kebutuhan mana kayak kalsiumnya itu? Karena kan biasanya kalau orang udah mau tahu itu kan kalsiumnya itu menyusut gitu lah. Itu kebutuhan kalsiumnya itu. Oke, cukup ya Bu ya. Oke, baik. Sorry dokter, satu lagi ya, kakak yang di belakang. Kakak yang di belakang saya. Iya. Semangat. Wah ini kalau kita buka sesi 2 jam kayaknya banyak ya dokter nanti bertanya ya. Mungkin after ini kalau misalnya mau konsultasi dengan dokter nanti langsung mungkin boleh ya dokter ya, langsung open discussion gitu ya. Oke silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini mau tanya, tadi saya sempat googling juga, sebenarnya tingkat konsumsi daging di Indonesia itu 2,66 kg per kapita per tahun. Yang artinya sebenarnya nggak banyak. Tapi penyakit-penyakit kronik di Indonesia tuh justru malah kayak stroke, jantung, diabetes, kanker, yang kayak gitu ya dok. Seperti yang di slide dokter tadi kan juga bilang kalau makan daging bisa sehari sekali aja itu bisa 2 kali meningkatkan kesempatan diabetes. Kalau kita lihat sendiri datanya tuh nggak terlalu tinggi juga konsumsi daging kita menurut dokter tuh gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dokter Hendri. Baik, saya jawab yang pertama dulu ya, kalsium. Kalsium itu sebenarnya banyak di biji wijen gitu. Biji wijen, kalau misalnya itu yang sumber kalsium paling tinggi. Ya, biji wijen, agar-agar, ya, termasuk kacang-kacangan, termasuk tempe itu banyak kalsiumnya. Jadi kalau kita misalnya boleh kita campurin ya kayak biji wijen itu dibikin kayak smoothie atau disangrai dulu dan sebagainya, dicampur di nasi juga boleh ya. Jadi tidak usah khawatir. Asal kita makan tempe ya, banyak wijen itu cukup lah. Kacang-kacangan ya itu cukup sih kebutuhan kalsium ya. Dan kita harus hati-hati sama kalsium suplemen ya, hati-hati ya, karena kalsium suplemen itu ternyata meningkatkan resiko batu ginjal, juga resiko kanker. Hati-hati. Jadi jangan seenaknya makan suplemen kalsium ya. Karena kalsium, kembali lagi ya, sebetulnya tubuh kita itu butuhnya yang dari alami ya. Banyak bahan-bahan yang sebetulnya kalau sudah diproses jadi vitamin ya, suplemen ya maksudnya, itu belum tentu bisa diterima oleh tubuh kita. Bahkan kadarnya itu kadang-kadang sudah nggak seimbang ya. Jadi ada yang terlalu tinggi, contohnya ya, contohnya vitamin C misalnya. Vitamin C kebutuhan sehari itu hanya 65 mg. Tapi kalau kita terbiasa makan 1000, itu udah berapa kali lipat ya, udah tinggi sekali. Jadi sudah namanya
ya jangka panjangnya nggak begitu bagus ya. Jadi kalau kita makan buah ya oke-oke aja, kita makan jeruk 1 biji atau apa jambu ya dan sebagainya, itu udah cukup vitamin C-nya, jadi nggak usah takut ya. Lalu soal makanan apa konsumsi daging yang tidak terlalu tinggi, sebenarnya orang Indonesia itu banyak pola makannya yang kalau kita lihat ya, selain daging itu ada proses food ya. Karena sekarang banyak makanan yang sudah tidak alami, junk food lah istilahnya, junk food ya. Mungkin dia makan daging sedikit mungkin ya, tapi di luar itu kita nggak tahu deh, semua makanan digoreng ya. Itu sebenarnya sudah minyak yang tidak bagus ya, digoreng atau dia makan apa namanya yang dipanggang dengan suhu tinggi ya, sate misalnya contohnya, atau apa ya, kurang gerak ya, kegemukan, belum lagi darah tinggi. Nah itu semua sebetulnya banyak faktor lah ya. Jadi makanan satu sisi, tapi sisi lain juga kita harus lihat lifestyle yang lain. Nah jadi sebenarnya pola makan di Indonesia saya nggak tahu ya, 6, sekian kilo ya setahun ya, setahun ya. Itu sebenarnya cukup banyak ya, karena daging itu nggak ada ambang batas loh dari penelitian. Sedikit saja daging itu sudah memicu resiko kanker dan penyakit kronik. Sedikit saja loh sebetulnya. Jadi nggak perlu sampai banyak. Ya. Jadi jangan berpikir saya makan daging udah banyak baru timbul resiko. Enggak. Sedikit aja itu sudah menunjukkan resiko. Ya, dari penelitian di Profesor Colin Campbell di China, dikasih makan daging dikit itu malah memicu resiko kanker. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada gen atau sel kanker itu akan tumbuh sangat cepat gitu dalam tubuh. Ya. Nah, jadi itu kita harus hati-hati. Ya. Seperti kalau kita mau makan daging, sebenarnya sekarang saya nggak tahu ya, sekarang sudah banyak sekali daging nabati ya. Nah, itu boleh dicoba ya. Itu lebih sehat ya. Daging-daging dari soya, kedelai atau dari jamur, ya itu semua bisa dibikin. Ya, jadi sebenarnya tidaklah alasan bahwa kita harus makan daging. Nah itu satu ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya tubuh manusia itu tidak cocok kalau kita makan daging. Tidak cocok sampai sekarang. Ya kita itu masih seperti monyet. Kita seperti monyet. Ya jadi monyet itu sampai sekarang aja masih tetap memakan tumbuhan. Ya kan? Belum ada monyet yang makan daging. Ya. Nah, tapi kalau monyet yang dipelihara manusia dikasih daging itu langsung kena kanker, kena jantung, kena stroke, bisa cepat. Kalau di alam tuh bebas ya. Kalau dia makan pisang, makan buah-buahan, tidak ada yang satu pun yang sakit jantung. Ya, jadi beda kalau kita memakan daging. Ya, kalau kita karnivor seperti anjing misalnya, kita makan daging banyak itu tidak ada masalah. Boleh, silakan. Karena usus kita pendek. Tapi usus manusia panjang loh. Ada yang pernah tahu nggak berapa meter? Itu kira-kira kalau dipanjangin ya 8,5 meter. Kalau kita makan daging itu lama sekali di usus kita ya, bisa sampai 2-3 hari baru keluar. Kita bisa bayangin ya, pembusukan yang ada di usus kita. Lama-lama apa? Terjadilah namanya kanker usus terutama ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati ya. Apalagi daging sekarang mahal-mahal ibu ya. Mendingan cari tempe. Tempe murah-meriah dan sangat sehat ya. Ingat tempe itu sehat sekali dan gizinya itu jauh di atas daging. Kalau kita mau lihat kalsiumnya, proteinnya, ya belum lagi dia non kolesterol, tidak ada kolesterol. Kalau daging itu banyak kolesterolnya, banyak bahan-bahan kimianya, belum lagi banyak kumannya, ya banyak pengawetnya dan sebagainya deh. Kalau kita ajak makan nanti pusing ya. Jadi hati-hati dengan daging ya. Oke. Terima kasih Dr. Hendy atas penjelasannya. Thank you so much untuk session Dr. Hendy pada hari ini, pada malam ini. Kita berikan juga aplaus sekali lagi untuk Dr. Hendy. Dan untuk perwakilan dari Final Festival, silakan untuk pemberian plakat penghargaan kepada Dr. Hendy. Dokter silakan ke tengah, dokter di stage. Ya, mungkin kepada para arsidizen yang masih ingin bertanya, jika ketemu dokter masih ada di area mall, kalau mau ingin konsultasi langsung juga dipersilakan ya. Oke, kita dokumentasikan dulu. Thank you. Thank you so much, Dr. Henry. Thank you so much. Thank you so much. Baik, kita akan memasuki acara berikutnya. Kali ini juga masih berhubungan dengan diet vegan. Tapi kali ini kita akan membahas untuk lebih dalam lagi mengenai diet vegan. Sehatnya untuk bumi seperti apa? Sehatnya untuk diri sendiri seperti apa? Dan performa pola makan vegan